Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sangat luar biasa ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemirsa, seluruh teman-teman saya yang selama ini sudah setia untuk menonton video-video saya dan selalu memberikan like, komen, dan share untuk video-video ini, sehingga video ini tersebar untuk banyak orang. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perjanjian leasing. Perjanjian leasing. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan leasing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian leasing merupakan perjanjian sui generis. Nah, apa itu leasing? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk pengadaan barang modal bagi lesi dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Kalau melihat definisi tersebut, maka di sini ada kemiripan antara leasing dengan beberapa perjanjian yang lain. Misalnya ada perjanjian sewa menyewa, ada perjanjian jual beli, ada perjanjian jual beli angsuran, kemudian mirip juga dengan perjanjian sewa beli. Nah, itulah kemiripan-kemiripan dengan perjanjian lain. Namun tidak sama dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut. Ini sangat berbeda antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut. Sehingga tidak bisa dikualifikasikan bahwa perjanjian leasing apakah perjanjian jual beli ataukah sewa menyewa ataukah perjanjian sewa beli, tidak bisa. Karena ini ada karakteristik tertentu yang membedakan antara leasing dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, dilihat dari mana perbedaan-perbedaan tadi? Kenapa perjanjian leasing ini dikatakan berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang sudah saya kemukakan tadi? Nah, di sini kita bisa melihat unsur-unsur yang ada pada leasing, unsur-unsur utama pada leasing, karakteristik yang ada pada leasing yang membedakan dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut. Nah, antara lain adalah bahwa leasing ini merupakan kegiatan pembiayaan. Artinya adalah untuk membiayai lesi dalam pengadaan barang modal. Nah, ini untuk kegiatan usaha. Artinya bahwa di sini pengadaan barang modal ini digunakan oleh lesi untuk kegiatan lesi dalam bidang usaha. Jadi untuk memperoleh keuntungan. Bukan untuk konsumsi, bukan untuk barang konsumsi, tapi barang modal. Yang kedua bahwa untuk penyediaan barang modal. Nah, untuk penyediaan barang modal itu apa? Barang modal adalah barang yang digunakan untuk keperluan usaha, yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk keperluan usaha, yaitu untuk kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Kemudian selanjutnya, subjek perjanjian leasing ini adalah lesi dan lesor. Nah, lesi di sini harus pelaku usaha. Kalau lesor jelas pelaku usaha. Nah, lesi ini sebagai pihak yang menerima pembiayaan tadi adalah sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha ini bisa perorangan, bisa juga badan usaha. Meskipun tidak badan hukum, bisa badan hukum, bisa tidak badan hukum, tetapi bisa perorangan juga. Nah, ini merupakan pelaku usaha di sini. Kemudian selanjutnya adanya hak opsi di sini. Di dalam leasing itu ada leasing yang dengan hak opsi, namun ada leasing yang tanpa hak opsi. Nah, dalam hal leasing dengan hak opsi, nah di sini ada hak opsi yang membedakan dengan perjanjian-perjanjian lain tadi. Nah, hak opsi itu apa? Hak opsi itu adalah hak pilih bagi lesi, jadi hak dari lesi untuk memilih pada akhir masa perjanjian apakah dia akan membeli barang objek leasing ataukah mengembalikan kepada lesor atau akan melanjutkan perjanjian leasing kembali. Nah, itulah hak opsi. Kemudian selanjutnya, hak milik atas benda objek leasing ini baru beralih kepada lesi apabila dalam akhir masa perjanjian lesi memilih untuk membeli barang tersebut, barang modal tersebut. Nah, jadi pada awal perjanjian hak milik ini belum beralih kepada lesi. Karena beralihnya ketika lesi sudah menggunakan hak opsinya atau hak pilihnya pada akhir masa perjanjian. Apakah dia akan membeli objek tadi? Kalau dia membeli objek tadi, maka dia hak milik akan beralih kepada lesi. Kemudian selanjutnya
adanya jangka waktu tertentu. Nah, ini jangka waktunya tertentu dalam leasing ini. Jangka waktu leasing itu tertentu ya, jadi di sini tertentu dan dengan pembayaran secara berkala. Jadi pembayarannya secara berkala. Nah, ini selalu bahwa pembayaran dalam leasing ini dalam berkala, bisa dalam kurun waktu per bulan, bisa dalam waktu setiap kuartal, bisa juga setengah tahun sekali. Nah, di sini ada pembayaran secara angsuran dan ada jangka waktu tertentu. Kemudian adanya residual value ya. Jadi ada nilai sisa di sini, nilai sisa dari barang modal. Jadi nanti akan diperhitungkan setelah masa perjanjian ini ada nilai sisa dari barang modal. Nah, ini yang digunakan kalau si lesi menggunakan hak opsi untuk memilih bahwa barang itu akan dibelinya. Nah, ini nilai sisa barang tadi ini sangat diperlukan. Nah, itulah yang membedakan antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lain, seperti perjanjian sewa-menyewa, jual beli angsuran, maupun perjanjian dengan perjanjian sewa-beli. Nah, ini sangat-sangat berbeda. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, karena ada karakteristik yang sangat membedakan antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut, maka dapat dikatakan bahwa leasing di sini adalah merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri atau sui generis ya, jadi berbeda dengan perjanjian lain. Jadi ini merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, perjanjian baru yang berdiri sendiri atau sui generis. Nah, terhadap leasing ini merupakan perjanjian yang tidak bernama karena tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi leasing memang belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Nah, bahkan di perjanjian leasing ini belum ada pengaturan secara khusus di Indonesia. Namun tetap bisa dijalankan di Indonesia dan berkembang dengan pesat di Indonesia leasing ini. Banyak orang mengenal perjanjian leasing ini dan hampir setiap hari banyak orang membicarakan tentang leasing ini. Nah, kenapa bisa berlaku di Indonesia padahal tidak ada aturan khusus mengenai perjanjian leasing ini? Nah, di sini karena adanya asas kebebasan berkontrak. Jadi dasarnya adalah asas kebebasan berkontrak sehingga setiap pihak, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun juga. Nah, itu salah satunya asas kebebasan berkontrak. Kita bisa lihat pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, dari kata semua ini menunjukkan bahwa semua orang bebas atau bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk menentukan pihaknya siapa yang akan diajak perjanjian, kemudian bebas untuk menentukan perjanjian dalam jenis apapun dan dalam bentuk apapun. Juga isi perjanjian itu juga bebas. Itu antara lain mengenai asas kebebasan berkontrak. Bahkan pilihan hukum juga bebas ditentukan oleh para pihak. Nah, perjanjian leasing ini meskipun tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bisa berlaku untuk perjanjian leasing. Karena dalam KUH Perdata, khususnya dalam pasal 13, 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa baik perjanjian bernama maupun perjanjian yang tidak bernama, ini berlaku ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, inilah bahwa pada kesempatan hari ini kita sudah membahas mengenai leasing merupakan suatu perjanjian sui generis karena berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai leasing merupakan perjanjian sui generis, dan kita akan membahas kembali pada kesempatan mendatang mengenai bagaimana perbedaan antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut. Nah, kali ini kita hanya akan membahas sekilas bahwa ada karakteristik yang sangat membedakan antara leasing dengan perjanjian lain tersebut yang mengakibatkan leasing dapat dikategorikan sebagai perjanjian sui generis. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, bunyikan juga loncengnya, serta jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini tersebar untuk banyak orang, supaya lebih bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.